Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022. Indikator pencapaian kompetensi secara otomatis berfungsi sebagai pengarah proses pembelajaran akan dilaksanakan. Dalam proses analisis indikator pencapaian kompetensi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kecuali, ini yang harus diperhatikan dalam analisis indikator pencapaian kompetensi. Apakah A, indikator dirumuskan dari KD, B, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, C, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami, D, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, atau E, boleh mengandung lebih dari satu tindakan dan materi. Oke, kita akan coba bahas tentang penyusunan IPK ini. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator di sini? Pertama, indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Ya, jadi indikator ini adalah turunan dari kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Di sini yang nomor 4 tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang ambigu. Ya, ini harus simpel, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Nah, jadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi itu harus mengandung satu tindakan dan satu materi saja, tidak boleh lebih. Ya, nah jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini boleh mengandung lebih dari satu tindakan dan materi. Ini bukanlah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan IPK. Ya, nah, karena IPK itu harus mengandung satu tindakan dan satu materi saja, tidak boleh lebih. Ya, kemudian ada lagi satu lagi, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian di sini ada juga ya tentang perumusan atau langkah-langkah perumusan IPK-nya. Perhatikan indikator berikut ini, menunjukkan hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Nah, indikator pencapaian kompetensi di atas memuat penguatan pendidikan karakter dalam hal titik-titik. A. Religius, B. Nasionalis, C. Integritas, D. Mandiri, E. Gotong royong. Oke, kita akan coba lihat pembahasannya. Nah, ini ada tentang pembelajaran di abad 21. Jadi, pembelajaran abad 21 itu siswa harus memiliki kecakapan yaitu 4C. Apa saja itu 4C? C yang pertama adalah communication atau komunikasi. Ya, kemudian C yang kedua adalah kolaborasi. Ya, C yang ketiga adalah critical thinking atau problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian C yang keempat adalah kreatif and inovatif atau kreasi dan inovasi. Jadi 4C ini yang harus dimiliki oleh peserta didik. Ya, nah IPK-nya bisa jadi berhubungan dengan yang ini, ya komunikasi, kolaborasi, critical thinking, atau kreatif and inovatif, ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu nih, kira-kira IPK itu memuat hal yang mana jika nanti pertanyaannya tentang kecakapan abad 21. Nah, kalau yang dicontoh soal tadi adalah tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter. Kalau penguatan pendidikan karakter itu ada 5 ya. Yang pertama ada religius, ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, jadi pertanyaan yang tadi di IPK tentang beriman kepada kodo dan kodar, itu tentu saja yang mencerminkan tentang penguatan pendidikan karakter dalam hal religius ya. Jadi jawabannya adalah yang A ini, religius yang tadi. Nah, terus ada juga yang lain. Ya, ada nasionalis, kemudian juga ada tentang integritas, kemudian mandiri atau kemandirian, kemudian ada gotong royong, yaitu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama
dan mau membahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, 5 hal ini yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya. Ini yang dikuatkan dalam PPK ini. Kita lihat contoh soalnya. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotor, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Active learning dengan strategi make a match, atau B. Active learning dengan strategi index card match, C. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yang D. Cooperative learning strategi role playing, atau E. Cooperative learning strategi the power of two. Oke, kita coba lihat dulu pembahasannya. Ini tentang konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi ini tentang tahap-tahap perkembangan kognitif atau yang intelektualnya ini ya. Di tahap sensori motor ya, usia 0 sampai 2 tahun itu seperti apa. Nah, di sini yang ditanyakan itu tadi di kelas 5 PAI ya. Di kelas 5 itu berarti di usia, nah kalau ini tahap praoperasional ya. Ini tahap praoperasional itu dibagi 2 ya, umur 2 sampai 4 tahun, dan tahap intuitif umur 4 sampai 7 tahun atau 8 tahun. Nah, kelas 5 ini kurang lebih ya, kalau awal masuk itu usia 7 tahun, berarti di kelas 5 ini tinggal ditambah 5, kurang lebih di usia 12 tahun. Nah, berarti yang ditanyakan ini adalah di tahap operasional konkret ya. Jadi di tahap operasional konkret ini, ciri pokok perkembangannya adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Nah, jadi di sini nih kata kuncinya. Jadi anak-anak di operasional konkret ini masih harus dalam keadaan konkret ya untuk belajarnya. Jadi harus benda-benda hal atau hal yang konkret gitu, yang bisa dipegang, yang harus bisa dirasakan, yang harus bisa dilakukan gitu. Nah, ini untuk anak-anak usia 7 sampai kurang lebih 12 tahun ya. Nah, jadi untuk di usia 7 sampai 12 tahun ini, sungguh pun demikian anak usia 7 sampai 12 tahun masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak. Nah, sebenarnya ini di usia SD ini masih harus banyak benda konkret, banyak alat peraga, banyak praktek gitu, sehingga anak-anak di usia ini ya sesuai dengan tahapan operasional konkretnya gitu. Nah, jadi yang mana nih kira-kira Bapak Ibu untuk yang metode yang tepat untuk beriman kepada Nabi dan Rasul? Nah, jawaban yang tepat adalah yang D ya, cooperative learning dengan strategi role playing. Role playing itu apa sih? Role playing itu adalah bermain peran. Nah, tentu saja ya, di sini sesuai dengan tahap operasional konkret ya. Untuk anak-anak kelas 5 itu beriman ketika KD-nya beriman kepada Nabi dan Rasul itu harus konkret ya. Ini lebih cenderung lebih baik ya atau lebih utama itu menggunakan role playing ya atau bermain peran. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.